dan terus semangat di rumah ya. Oke, kita akan belajar di pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun dari tidur kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama guru kami. Ajari kami Tuhan, supaya hari ini kami boleh mendengarkan informasi pendidikan yang diberikan oleh guru kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan buka buku kita dengan pembelajaran ketiga. Oke, kita buka bukunya, pembelajaran ketiga, buku tematik. Halaman 90. Di sana ada teks bacaan tentang rumah baru Niang dari Nusa Tenggara Timur. Kita belajar tentang rumah adat dan senjata tradisional, asal usul dan lain sebagainya ya. Nah, dibaca dulu teks bacaannya tentang rumah baru dari Niang ini, dari Nusa Tenggara Timur ini. Lalu kalian akan jawab pertanyaan di halaman 91. Apakah di daerah asalmu ada kebudayaan yang menarik? Misalnya adat istiadat, bahasa, rumah adat atau tarian? Tentu ada. Kita tinggal di Palembang. Budaya Palembang itu budaya yang sangat banyak ya. Adat istiadatnya seperti apa? Bahasanya bahasa yang bagaimana? Bahasanya. Terus rumah adatnya. Lalu tariannya, tarian yang terkenal dari Palembang apa? Nah, kalian cari informasi dari buku, dari internet, atau tanya kepada orang tua kalian tentang budaya yang menarik dari kota kalian, yaitu Palembang. Oke ya? Lalu tulislah segala kebudayaan yang kalian ketahui itu dari adat istiadat, dari bahasa, dari rumah adat, dari tari-tarian, nah, dan lain-lain. Makanan khas juga boleh ya. Ditulis, ambil kertas, lalu tulis di kertas itu dan juga tempelkan di buku halaman 91 ya. Oke, kita akan lanjut tentang ada di sini asal usul kampung Wairebo. Apa itu? Bagaimana itu? Ya, kalian baca sendiri teks bacaannya asal usul kampung Wairebo. Lalu kalian akan jawab pertanyaan di halaman 92. Ayo mencari tahu. Nah, di sana dijelaskan bahwa nomor 2, tulislah informasi penting yang kamu dapatkan setelah membaca teks bacaan tersebut ya. Informasi penting itu artinya kalian dapat informasi apa? Sama seperti pokok pikiran, apa yang bisa kalian dapatkan di setiap paragraf. Atau informasi itu rangkuman cerita ya. Kalian rangkum dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bagaimana kisah cerita asal usul kampung Wairebo-nya? Dirangkum artinya dari paragraf 1 sampai ke 5 itu jadikan satu cerita baru ya. Rangkuman namanya, rangkuman, penjelasan secara menyeluruh tentang asal usul kampung Rebo. Buatlah dalam bentuk satu paragraf saja. Satu paragraf artinya kalimatnya kalimat panjang ya, bukan merupakan kalimat pendek. Kalian ceritakan secara singkat. Nah, itu artinya informasi penting. Ceritakan kembali secara singkat ya, bagaimana asal usul kampung Wairebo. Tulis di kertas karena nggak muat bukunya di buku. Tulis di kertas lalu ditempel di bukunya, oke ya. Lalu kita akan baca sedikit tentang IPA. Suara teriakan termasuk contoh bunyi. Ya, teriak itu kan bunyi, mengeluarkan suara. Suara itu sama dengan bunyi. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Diserap itu seperti misalnya kita menuangkan air di tisu basah. Nah, tisunya itu menjadi basah, artinya air itu diserap. Itu namanya diserap, artinya masuk dia, menyatu dengan tisunya. Air itu menyatu dengan tisu, itu namanya diserap. Tapi kalau dipantulkan ya, ini dari bahasanya dulu Miss kasih tahu bagaimana perbedaan diserap dan juga dipantulkan. Bagaimana contohnya kalau diserap? Tisu kita kasih air, artinya tisu itu menjadi basah. Nah, artinya air itu diserap oleh tisu, itu namanya diserap ya. Ini untuk
bahasanya dulu supaya kalian mengerti apa arti diserap dan dipantulkan. Lalu kalau dipantulkan seperti bola. Kalau kalian main bola basket contohnya. Bola basket waktu kita dribble ya, kita pantulkan. Kan bola kita lemparkan ke bawah akan memantul. Nah, itu namanya dipantulkan. Oke ya. Untuk dua bahasa itu dulu. Lalu kita kaitkan dengan bunyi. Bunyi itu adalah suara. Nah, suara juga bisa diserap dan juga bisa dipantulkan, ya. Suara bisa diserap, bisa juga dipantulkan. Nah, lihat di sana, bunyi dapat memantul ini ya, seperti bola. Ingat kalau memantul itu bola aja. Bunyi dapat memantul apabila media perambatannya adalah benda keras seperti tembok, kayu, kaca. Nah, ya, contohnya kalau kaca, misalnya ada kaca di depan kalian, kalian berteriak. Terus ada di sebelahnya ini teman kalian. Teman kalian yang di luar dari kaca ini masih bisa mendengarkan suara kalian, ya. Misalnya kalian bilang, "Halo." Nah, ini teman kalian, ini kaca, ini kalian ya. "Halo," gitu. Nah, kalian masih bisa tetap mendengarkannya. Itu namanya memantulkan, ya. Lalu juga dengan tembok. Memantulkan itu artinya nggak bisa kedengaran. Feedback itu artinya kita seperti bola kembali ke kita, tidak bisa terdengar. Jadi kalau kaca tadi kita ngomong sama orang lain nggak bisa mendengarkan, ya. Sebaliknya, bunyi dapat diserap pada benda yang lunak seperti kain, kertas, busa, itu dapat menyerap bunyi. Jadi kita, kalaupun kita, misalnya kita, ini kain ya. Nah, kita ada kain, kita ngomong, contoh ini kain nih ya. Miss ambil contoh ini kain. Ini sedikit ada kain. Nah, ini kain. Miss ngomong dari sini. Nah, Miss ngomong, terus suara Miss masih bisa kedengaran nggak? Halo anak-anak. Halo anak-anak. Masih bisa terdengar. Artinya kain ini bisa menyerap bunyi. Artinya bunyi itu masih bisa keluar, masih bisa terdengar oleh orang lain, ya. Halo anak-anak. Nah, ini kan sudah Miss tutup mukanya. Gak usah jauh-jauh, kita pakai masker. Kita pakai masker itu kan kain. Tetapi kalau kita bersuara atau kalau kita mengeluarkan bunyi, kita ngomong, orang lain bisa mendengarkan kita nggak? Masih bisa kan, walaupun kita pakai masker. Ya, itu namanya contoh bunyi dapat diserap oleh kain, kertas, busa, ya, itu contoh-contohnya. Nah, itu perlu diingat. Untuk percobaannya tidak usah dikerjakan, tapi kita perhatikan halaman 94. Ini tentang bunyi pantul. Kalau tadi bunyi yang diserap, kalau ini pantul. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi dua. Pantul ya, pantul artinya feedback, artinya dia kembali ke kita, ya. Nah, menjadi dua, yaitu gaung dan gema. Apa pengertian gema dan apa pengertian gaung? Gema adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai disuarakan. Gaung terjadi karena bunyi yang dipantulkan pada jarak yang tidak jauh dari sumber bunyi. Adanya gaung menyebabkan bunyi asli tidak jelas terdengar. Misalnya, contohnya seperti ini. Bunyi gaung itu pada saat kita mendengarkan suara TV. Nah, suara TV itu kan kadang-kadang kita nggak jelas karena berisik di sekitarnya. Atau suara di bioskop. Suara di bioskop itu kan kalau ruangannya kan kalau tidak kedap suara, karena suaranya terlalu keras. Kalau dia tidak kedap suara, tidak bisa juga kedengaran. Atau contoh lain, pada saat kita membunyikan mic untuk menyanyi, mikrofon. Nah, mic itu kalau misalnya ada suara ning yang kedengaran yang tinggi itu, nah kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Itu namanya gaung. Jadi itu untuk gaung ya, bunyinya itu tidak terdengar dengan jelas. Bedanya dengan gema. Gema itu apa? Gema bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli disuarakan, selesai disuarakan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan pada jarak yang jauh dari sumber bunyi. Gema terdengar dengan jelas sesudah bunyi asli. Gema sering terdengar di gua-gua, di lembah-lembah, dan di bukit-bukit yang jaraknya jauh.
Jadi kalau kita misalnya ada di gua, ada di lembah, ada di tempat-tempat yang jauh jaraknya yang tidak ada orang biasanya. Biasanya kita sendiri. Kalau di gua tuh kan nggak ada orang banyak kan. Nah kalau di lembah juga jarang juga ada orang. Begitu juga di bukit. Kalau kita berteriak di bukit, di lembah, di gua-gua, itu suaranya akan terdengar gema. Gema itu suaranya pantul. Ini masih tetap pantulan ya, bunyi pantul. Jadi suaranya itu terdengar 2 kali gitu loh. Halo, 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 halo. Nah seperti itu kira-kira. Itu kalau di gua ya. Kalau di lembah juga seperti itu. Kita berteriak, hai apa kabar, hai apa kabar. Seperti ada 2 orang yang ngomong, yang berbicara. Padahal hanya 1 orang. Itu namanya bunyi pantul. Jadi suaranya itu kembali ke kita. Feedback dia ya, kembali ke kita ya. Nah itu saja penjelasan dari Miss tentang gaung dan gema. Itu pantul ya, diingat itu adalah jenis bunyi pantul. Kita akan masuk pembelajaran di LKS. Buka LKS-nya pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga kita belajar tentang halaman 70. Nah, di sana ada permainan engklek. Siapa pernah lihat permainan engklek? Ya, kelas 2 kemarin Miss ada ajarin anak-anak waktu kalian keluar main, seperti misalnya kayak Chris, kalau nggak salah, siapa lagi ya? Ipen juga pernah kayaknya, Kalista juga pernah lihat engklek ini kan, yang ada kita buat di lapangan, buat dari kayak tangga-tangga, kayak kotak-kotak gitu ya. Kita main, kita lempar batu di kotak yang pertama, terus kita ambil, kita ini di kotak kedua lagi. Nah ini permainan engklek ya. Permainan engklek itu adalah salah satu permainan tradisional tuh yang zaman dulu sebelum kita ada, itu sudah permainan orang-orang tua kita zaman dulu gitu. Coba tanya sama mama tahu nggak permainan engklek? Pasti ada, semuanya pada tahu ya. Nah itu adalah salah satu contoh jenis permainan tradisional. Lihat permainan engklek itu. Ingat nggak pelajaran PJOK kemarin? Miss sudah jelaskan tentang gerak lokomotor, gerak apalagi non lokomotor, dan gerak manipulatif. Dari ketiga gerak ini, kalau permainan engklek itu permainan yang mana? Lokomotor, non lokomotor, atau manipulatif? Ya, dia bisa gerak lokomotor. Kenapa? Karena dia bergerak, karena dia melompat, karena dia berjalan juga, karena dia juga dia ada berlari nggak ada, tapi dia melompat. Non lokomotornya apa? Non lokomotornya apa? Dia menggerakkan tangan juga kan, tangannya kan untuk menjaga keseimbangan. Nah yang ketiga ada gerak manipulatifnya juga kan. Manipulatifnya apa? Dia menggunakan batu sebagai media untuk bermain juga ya. Jadi dia menggunakan media batu juga ya. Itu semua gerakan untuk PJOK, tapi Miss hanya menjelaskannya saja dulu ya. Terus kita akan lanjut soal untuk kalian, tugas kalian halaman 71. Lihat di sana tentang Fombo batu. Nah itu pernah nggak lihat di dalam uang berapa ini? Uang 5.000 apa ya? Di sini ada gambar seperti ini. Coba cari tahu di dalam uang berapa ini kira-kira. Lihat ini. Ini adalah tradisi lompat batu yang berasal dari Nias. Hebat ya, bisa melompat dengan batu yang setinggi ini loh. Nih, lihat orangnya bisa melompati batunya setinggi ini ya. Batunya mungkin 2 meter lebih ya. Nah, tapi dia bisa melompat. Itu adalah tradisi lompat batu dari suku Nias. Tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang ada ya. Paragraf yang ada artinya kalian rangkum saja. Kalian buat kesimpulan saja. Nah, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Oke, lalu di dalam teks halaman 72. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang pemantulan bunyi, tentang gema, tentang gaung, dan tentang penyerapan bunyi.
Nah, tugas kalian belajar lagi bagaimana gema. Lihat itu, lihat gambar. Gema sering terjadi di gua-gua. Lihat gua. Gua itu kan gak ada orang. Jadi kondisinya lembab, terus jauh dari tempat masyarakat umum ya. Terus kalau kita berteriak di sana, suaranya itu seperti feedback kembali, pantul ke kita. Jadi terdengar 2 kali, terdengar seperti diucapkan dari jarak jauh padahal dekat. Terus jawab itu apa? Kalian baca sendiri ya bagaimana kalian memahaminya tentang gema dan tentang gaung. Juga yang ketiga tentang penyerapan bunyi. Nah, tadi kan bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap seperti air yang diteteskan atau yang membasahi kain ya. Artinya air itu menyerap ke kain. Nah, seperti juga bunyi. Bunyi itu dapat menyerap melalui apa? Melalui tembok, melalui kain, melalui busa ya. Contoh mis tadi ya yang ada di buku tematiknya. Nah, terus kita buka halaman 73. Penilaian keterampilan. Ini tugas kalian. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai gema dan gaung. Berdasarkan hasil penelusuran informasimu, jelaskan perbedaan antara gema dan gaung. Jadi kalian tulis sendiri perbedaan gaung dan perbedaan gema. Ya, di sini sudah ada informasi dan juga kalian bisa tambahkan di buku ini tematiknya di halaman 94-nya ini tentang gema dan gaung, atau dari media yang lain cari tentang gema dan gaung, perbedaannya apa? Perbedaan gaung dan perbedaan gema. Ada 8 perbedaan. Oke ya? Kalian jawab itu. Lanjut ke halaman 74. Host. Pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruang yang luas dan terbuka. Mengapa demikian? Jelaskan pendapatmu. Jadi kalau di kamar mandi, gak usah nyanyi dulu deh. Kalian ngomong aja atau teriak aja di kamar mandi, itu suaranya lebih keras kan dan lebih terdengar di dalam ruangan. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa terdengar lebih keras dan lebih enak? Oke, kalian jawab. Jelaskan. Sekali lagi Miss ingatkan, kalau ada pertanyaan jelaskan berarti dia minta jawaban panjang ya. Yang terakhir, survei karakter pada jam istirahat dan seterusnya. Itu ada satu situasi. Tugas kalian adalah tindakan apa yang sebaiknya Mita lakukan dari situasi pada soal tersebut. Oke ya, pilih A, B, C, atau D. Oke, itu pembelajaran ketiga. Kita masuk sedikit tentang pembelajaran keempat. Sedikit lagi. Buka buku tematiknya. Halaman 94, tematik. Ayo mencari tahu. Nah, kita belajar tentang senjata tradisional. Oh, ternyata kita punya senjata tradisional. Kenapa ada senjata? Karena zaman dahulu kita harus merebut Indonesia dari jajahan orang luar, jajahan penjajah Belanda, penjajah Portugis misalnya, Jepang, ya. Kita harus merebut, makanya ada senjata. Senjata di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, senjata tradisional apa yang ada di sini? Contoh satu, keris. Lihat gambarnya. Ini adalah namanya keris. Asalnya dari mana? Dari Jawa. Ada juga namanya keris Jawa ya. Ada keris Bali. Nah, Bali juga ada. Dan Nusa Tenggara Barat juga ada keris ya, senjata tradisional mereka. Terus keterangannya apa? Senjata ini kerap digunakan untuk berperang dan sudah digunakan sejak abad ke-16. Kalian jawab pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan 5. Cari informasi tentang kujang, asal daerahnya dari mana. Terus informasi apa, keterangannya apa, digunakan pada saat kapan itu kujang itu ya. Golok itu dari mana? Mandau itu dari mana? Senjata tradisional. Yang terakhir 5, rencong, senjata tradisional dari mana? Oke ya. Lanjut, kita akan belajar tentang 96. Bagaimana seharusnya. Lihat di sini ada situasi tentang Tiara dan teman-teman yang ingin memenangkan perlombaan membuat makanan tradisional dan seterusnya. Jawab pertanyaan yang ada di halaman 96. Apa yang seharusnya dilakukan Tiara dan teman-teman dan selanjutnya. Oke ya. Terus masuk 97. Tradisi makan bajomba. Oke. Kalian baca, lalu tugas kalian adalah tulislah 4
dapatkan dari pembacaan tradisi makan bajamba ya. Dari informasi ini tulislah 4 sesuai dengan soalnya. Tulislah 4 informasi yang kamu dapatkan. Oke ya. Itu untuk buku tematiknya. Sekarang kita akan sambung ke buku LKS. Lihat di sini ada literasi juga tentang keberagaman Indonesia, halaman 74. Keberagaman di Indonesia ini harus disertai dengan sikap saling menghargai antara suku ya. Tujuannya apa? Agar tercipta kedamaian di tanah air Indonesia. Tercipta persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila persatuan dan kesatuan sila keberapa nak? Sila ketiga. Lapan dari sila ketiga apa? Pohon beringin. Semboyan Indonesia apa? Berbeda-beda tetapi satu jua ya. Artinya tujuannya adalah Indonesia tetap damai, tidak berantem, tidak berselisih, tidak ada perang antar suku, antar agama, antar adat istiadat ya. Tujuannya bersatu adalah supaya damai. Oke ya. Nah, halaman 75 LKS-nya. Berikut merupakan contoh sikap menghargai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 1 sampai 9. Sikap ya, sikap itu sesuatu yang harus kita lakukan kepada orang lain ya. Nah, penilaian sikap. Berikan pendapatmu mengapa keragaman budaya merupakan salah satu faktor yang mempererat persatuan dan kesatuan. Tuliskan pendapatmu menggunakan kalimat sendiri pada kolom berikut. Nah, jadi tuliskan jawaban kalian. Sikap apa yang kalian harus lakukan ya? Tuliskan penjelasannya untuk mempererat persatuan dan kesatuan ya. Lanjut, lihat di halaman 75. Belajar tentang paragraf bahasa Indonesia ya. Nah, anak-anak garis bawahi sendiri informasi yang penting di buku kalian. Miss tidak akan suruh, Miss tidak akan apa. Yang penting Miss kasih tahu, setiap ada informasi penting langsung ambil penanya di garis bawahi bukunya. Pengertian-pengertian, contoh, seperti ini contohnya. Paragraf itu adalah pengertian kan? Nah, jadi kalau suatu hari Miss akan keluarkan soal, kalian sudah tahu, oh ya jawabannya ada, pernah saya garis bawahi begitu ya. Paragraf adalah rangkaian dari beberapa kalimat dan harus memiliki kesatuan gagasan yang diungkapkan dan seterusnya. Kalian baca informasi tersebut karena itu adalah penting. Oke? Lalu 76. Halaman 76 buka. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Andre adalah murid pindahan di sekolahnya dan seterusnya. Nah, tugas kalian adalah temukan atau tulislah gagasan pokok pada paragraf cerita tentang Andre, murid pindahan di sekolahnya ya, dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk matematika tidak usah dikerjakan. Terakhir tugas kalian, survei karakter halaman 79. Kalian akan memilih jawaban sesuai dengan karakter kalian yang menurut kalian tepat pada soal tersebut. Saat belajar bahasa Indonesia, ibu atau bapak guru meminta Afika dan teman-temannya membuat kelompok belajar dan seterusnya. Tindakan yang seharusnya sebaiknya dilakukan Afika adalah ya, dari situasi yang ada pada soal, apa tindakan Afika yang seharusnya dia lakukan. Oke? Nah, itu saja pembelajaran dari Miss. Miss tutup dengan doa. Ingat, tugas-tugasnya harus dikerjakan dan tepat waktu mengumpulkannya. Oke ya, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan penjelasan dari guru kami tentang pelajaran yang akan kami kerjakan hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan supaya hari ini dapat kami kerjakan soal-soal dengan baik. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak.